warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Yuli. Dalam video kali ini kita akan belajar IPA materi siklus air atau yang biasa kita kenal dengan siklus hidrologi atau daur air. Bagaimana proses siklus air yang ada di bumi? Mengapa air yang kita gunakan terus-menerus tidak pernah habis? Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Bumi adalah planet yang memiliki persediaan air. Makhluk hidup di bumi membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. Seluruh makhluk hidup di bumi sangat tergantung pada air. Apabila tidak ada air, tidak akan ada kehidupan di muka bumi ini. Oleh karenanya, permukaan bumi ini sebagian besar berupa perairan. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup. Semua makhluk hidup di bumi membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. Jadi, apa saja manfaat air bagi makhluk hidup? Bagi manusia, air merupakan kebutuhan vital yang menunjang kehidupannya. Air dimanfaatkan untuk keperluan hidup sehari-hari seperti mandi, minum, dan mencuci. Selain itu, air juga dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga air, rekreasi, sarana transportasi, dan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Sedangkan bagi tumbuhan, air ini bermanfaat untuk membantu proses fotosintesis, habitat tumbuhan air, dan mendorong proses respirasi. Sedangkan pada hewan, air dimanfaatkan untuk minum, membersihkan tubuh, tempat hidup hewan air. Jadi, air ini bermanfaat untuk kelangsungan hidup semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Walaupun digunakan terus-menerus, mengapa air di bumi tidak pernah habis ya? Air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air. Siklus air merupakan perputaran air dari bumi ke atmosfer, kembali lagi ke bumi yang berjalan terus-menerus. Siklus air ini terjadi akibat pengaruh panas dari sinar matahari. Jadi, matahari merupakan penggerak utama siklus air ya anak-anak. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pada gambar berikut. Sekarang, kita akan melihat siklus air yang ada di bumi. Siklus air ini memiliki beberapa unsur. Unsur yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi adalah penguapan yang dilakukan oleh air. Jadi, air di laut, sungai, danau akan menguap karena pengaruh sinar matahari. Selain penguapan dari air itu, ada juga penguapan yang berasal dari permukaan tumbuhan yang biasa kita sebut dengan transpirasi. Di situ ada huruf T-nya, berarti dari tumbuhan. Uap air hasil evaporasi dan transpirasi naik dan berkumpul di udara. Suhu udara yang dingin membuat uap air ini berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut dengan kondensasi. Berarti kondensasi adalah berubah wujudnya uap air menjadi titik-titik air sehingga terbentuk awan. Kemudian, awan dan uap air yang belum membentuk awan ini akan bergerak menuju ke daratan karena adanya tiupan angin. Nah, pergerakan awan yang bergerak karena adanya tiupan angin ini disebut dengan adveksi. Kondisi suhu yang makin dingin membuat titik air makin besar dan berat hingga terjadi presipitasi, yaitu air jatuh ke bumi sebagai hujan atau salju. Air hujan yang jatuh ke bumi sebagian meresap ke dalam tanah, masuk secara vertikal disebut dengan infiltrasi. Air hujan juga akan mengalir di atas permukaan bumi yang biasa kita kenal dengan nama runoff.
Kemudian, air yang sudah meresap secara vertikal akan masuk ke dalam lagi secara horizontal sampai membentuk air tanah. Ini disebut dengan perkolasi. Akhirnya, air yang jatuh di daratan ini akan kembali lagi ke laut, baik melalui sungai atau air tanah. Inilah yang kita sebut dengan siklus air karena adanya panas matahari. Tadi dapat kita buat bagan sederhana tentang tahapan dalam siklus air, yaitu dimulai dari evaporasi, air laut, air di danau dan sungai menguap karena panas matahari. Selain itu, ada juga penguapan yang berasal dari tumbuhan yang disebut dengan transpirasi. Kemudian terjadi proses kondensasi, yaitu berubah wujud uap air menjadi titik-titik air sehingga terbentuk awan. Dari kondensasi, selanjutnya presipitasi, yaitu titik-titik air jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Kemudian nanti uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa proses siklus air dimulai dari evaporasi, yaitu penguapan air laut, air sungai, air danau. Kemudian ada penguapan yang berasal dari tumbuhan yang disebut dengan transpirasi. Setelah evaporasi terjadi kondensasi, yaitu pembentukan awan. Awan akan terbawa ke daratan oleh angin, cara mendatar yang kita sebut dengan adveksi. Di daratan, awan yang sudah banyak dan berat akhirnya jatuh sebagai hujan yang disebut dengan presipitasi. Sebagian hujan mengalir di atas tanah, membentuk sungai atau saluran air yang disebut dengan runoff. Sebagian lagi meresap ke dalam tanah, masuk secara vertikal yang namanya infiltrasi. Kemudian dari dalam tanah bergerak lebih dalam lagi secara horizontal, namanya perkolasi, sehingga terbentuk air tanah. Air dari runoff kembali ke laut, air dari tanah kembali ke laut, sehingga terbentuklah siklus air. Jadi, dari proses sirkulasi di atas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa pada video berikutnya.